Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Ibnu Abasi, dan hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan karena gua kedatangan iPhone 8 Plus di tahun 2022. Dan ini adalah seri iPhone 8 Plus yang storage paling kecil, yaitu 64 GB dengan versi LLE atau X Inter teman-teman. So gue penasaran apakah iPhone 8 Plus yang katanya itu lebih stabil dibandingkan iPhone X di tahun 2022, baik digunakan untuk gaming ataupun multitasking, itu katanya. Tapi ya gue nggak tahu sih. Tapi karena ini adalah video unboxing aja, jadi gue belum bisa ngasih tahu ke kalian, nge-share ke kalian apakah iPhone 8 Plus ini benar-benar stabil lebih baik daripada iPhone X atau iPhone X. So gue langsung buka barangnya ini, dan kita lihat dari boxnya dulu. Ini boxnya warna hitam, so jelas ini bukan box ori dari iPhone 8 Plus, apalagi iPhone 8 Plus yang baru ya. Kalau nggak salah iPhone 8 Plus yang baru itu boxnya kecil. Kalau yang versi iBox, gue nggak tahu kalau yang versi X Inter. Tapi yang gue rasain memang ini boxnya nggak ori ya teman-teman, atau bisa kita bilang OEM, oke. Dan di sini ada tulisan iPhone, di sini logo iPhone, dan di sini bisa kita lihat teman-teman, ini adalah versinya yaitu LLE. Kemudian ada emailnya juga, dan perlu kalian ketahui bahwa barang ini sinyalnya aman walaupun nggak terdaftar di Kemenperin ya teman-teman. Dan gue juga udah posting ini, jadi sebelum gue bikin video ini sebenarnya udah gua unboxing sebelumnya, tapi ya udahlah, kita unboxing lagi ya teman-teman. So kita langsung buka boxnya. Oke teman-teman, dan ini dia untuk barangnya, yaitu iPhone 8 Plus. Kita langsung kepinggirin dulu iPhone-nya. Kita lihat ya kelengkapan yang ada pada iPhone 8 Plus X Inter dan aksesoris OEM sudah jelas pasti ya. Dan ini adalah boxnya, manual box. Dan di sini ada SIM ejectornya juga hadir walaupun nggak ori. Dan di sini ada earphone ya, dan atau handset dan sebagainya lah itu. Dan di sini sudah jelas dia pakai Lightning ya, kabel Lightning untuk si iPhone 8 Plus, karena di iPhone 8 Plus itu udah nggak ada audio jack 3,5 mm nya teman-teman. Dan so pasti ini OEM ya, bukan ori. So gua udah jelasin ini bukan ori. Kemudian teman-teman di sini juga ada kabel data yang juga gini-gini aja untuk apa ya, kualitasnya, karena kualitas OEM. Jadi gua saranin lu beli kabel data dan juga kepala charge yang ori ataupun merek lain yang sudah terverifikasi dari Apple. Dan di sini untuk kepala charge-nya ya, gua jelasin ini, gua jujur, gua pernah make cas kayak gini, OEM kayak gini, dan setelah 1 minggu pemakaian handphone gua mati. Dan gua bawa ke servis dan diagnosis bahwa handphonenya rusak pada IC charge-nya. So mungkin gara-gara charge ini iPhone gua bisa mati ya teman-teman. So gua rasa lu harus ganti charge yang OEM kayak gini. Dan ini cuman pelengkap aja sih sebenarnya. Dan buat kalian yang para pecinta X Inter, gua rasa paham lah ya hal-hal yang begini. Ini cuman pelengkap aja. Oke, kita masukin kembali ya teman-teman, dan kita berfokus pada iPhone-nya. Kita masukin kembali. Dan ini dia unitnya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat unitnya sangat-sangat mulus, yang mungkin 96% ya kemulusannya. Ini istimewa kalau menurut gua, karena warna black juga yang cukup keren ya untuk para Apple fanboy yang laki-laki ya, boy kan laki-laki. Dan ini sangat keren. Di tahun 2022 ini iPhone 8 Plus menggunakan desain yang ya cukup tertinggal. Kenapa? Karena layarnya masih
belum full screen display, sedangkan di tahun 2022 ini udah semua pakai full display teman-teman. Dan kita nyalakan iPhone-nya. Oke. Dan ini dia sudah nyala teman-teman. Dan di sini gua sedikit jelasin bahwa iPhone 8 Plus ini menggunakan material glass di bagian belakang dan juga frame aluminium ya teman-teman di bagian samping atau sisinya. Sorry, sepertinya ini menggunakan frame metal ya teman-teman, bukan aluminium. Kalau aluminium itu kalau nggak salah di iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max dan iPhone selanjutnya. Oke, dan di sini sudah nyala. Gua udah nyalain memang sengaja, tadi udah gua masukin ke home screen juga. Dan ini dia untuk tampilan iPhone 8 di 8 Plus di tahun 2022 dengan screen yang seperti ini. Apakah di tahun 2022 ini masih ada orang penikmat layar yang seperti ini atau enggak? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. So kalau menurut gua sih ya, sebagai user iPhone 11, gua ngelihat iPhone 8 ini masih cukup solid ya. Masih kerasa banget flagshipnya dibandingkan dibandingkan handphone mid-range terutama Android di tahun 2022 ini. Bahkan ada mid-range yang masih menggunakan frame plastik teman-teman. So itu menurut gua kekurangan dari pada handphone mid-range di tahun 2022 ini. Dan ya walaupun nggak semua handphone bermaterial plastik kayak gitu ya, cuman ada beberapa merek yang masih menggunakan material plastik. Tapi di iPhone 8 Plus ini materialnya udah solid banget teman-teman, udah glass di belakang dan framenya udah metal. Dan kalau kalian pegang seperti ini tuh masih kerasa banget untuk flagshipnya, padahal ini sudah tertinggal jauh tanggal atau tahun rilisnya ya teman-teman. So gue bakal ngeliatin kalian hal istimewa di iPhone 8 Plus ini, yaitu kita lihat. Nah ini dia teman-teman, iPhone 8 Plus sudah update versi iOS 15.5. Setidaknya sampai video ini di-upload teman-teman. Dan iPhone 8 Plus ini satu-satunya ya seri iPhone yang masih akan mendapatkan iOS 16. So kalian jangan khawatir kalau kalian pengen beli iPhone 8 Plus, sikat aja mumpung lagi murah juga. Dan masih bisa update iOS hingga iOS 16 nantinya. Dan seri iPhone 7 Plus udah nggak dapet itu. Dan ya gua rasa ini masih cukup worth it, kecuali kalian penikmat iPhone layar full display, jadi ini kurang worth it. Untuk kamera bang, untuk kamera iPhone 8 Plus ini sama persis seperti iPhone X karena spesifikasinya sama dan juga hardware-nya sama juga. Jadi hasilnya gua rasa nggak jauh beda teman-teman. Dan di sini gue coba ambil foto ya menggunakan iPhone 8 Plus. Kita langsung mode auto ya. Oke. Dan ya ini untuk hasilnya bisa dilihat ya. Ini khas iPhone X banget ya, iPhone X banget. Kok bisa bang? Ya karena di iPhone X itu teman-teman biasanya itu over exposure kayak gini ya, seringnya over exposure. Jadi kalian kalau mau foto itu gua rasa harus manualin gini, set. Nah kalian bisa turunin brightnessnya agar terlihat lebih bagus, tidak over exposure teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, dibandingkan tadi itu over exposure di sini. Kalau kalian manual dia lebih cakep dan lebih detail teman-teman. Untuk kamera depannya ya, ini kamera depannya mungkin cukup tertinggal ya teman-teman, karena apa ya, seri iPhone 8 Plus ini kalau di kondisi low light kayak gini banyak banget noise-nya. Tapi kalau di outdoor itu masih bagus ya, menurut gua masih bagus. Tapi penyakitnya sama seperti iPhone X, dimana iPhone 8 Plus masih sering overexposure di saat ngambil kamera depan. Oke.
Kemudian yang gue suka di iPhone 8 Plus ini juga sudah menggunakan dual speaker stereo yang bassnya mantep banget teman-teman, khas iPhone ya. Jangan dibandingkan dengan bassnya Android karena beda banget hasilnya gitu ya. Kita coba ya. Nah itu bassnya itu dapat banget, dan di sini juga udah dual stereo speaker. Dan ya itu mungkin kelebihan-kelebihan yang ada pada iPhone 8 Plus dan masih sangat worth it untuk kalian beli di tahun 2022 ini. Dan gua juga mau kasih tahu ke kalian bahwa barang ini adalah barang dagangan gua sebenarnya. Jadi ya kalau kalian minat sama handphone ini, silahkan kalian cek di Instagram gua yaitu @ibnssy. Gua bakal taruh di sini. Dan silakan lu follow dan lihat barang-barang ready yang gua share, yang gua jual sehabis gua kontenin. So ya, kenapa kalian harus beli di gua? Karena yang pertama untuk mendukung channel ini ya, agar lebih baik lagi ke depannya dengan mensupport seperti itu. Kemudian barang yang gua beli biasanya gua bakal kasih detail secara detail banget, maksudnya kalau memang ada minusnya gue bakal kasih tahu minusnya, tapi asal kalian tahu juga kalian akan mendapatkan barang yang bagus ya, karena kebanyakan yang gue jual itu sangat kondisinya sangat bagus. Dan kalau kalian beli di gue juga kalian bisa sharing-sharing lah ke gue gitu ya kan, tentang handphonenya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa gue jelasin ke kalian tentang iPhone 8 Plus ini yang sangat murah meriah untuk pemula atau kalian yang pindahan dari Android ke iPhone dan ingin merasakan ekosistem dari iOS. So ini sangat worth it sekali. Terlebih rumornya iPhone 8 Plus ini sangat enak buat gaming. Gue jadi penasaran dan gue pengen bikin konten reviewnya dari iPhone 8 Plus ini, apakah benar-benar stabil atau enggak. So itu aja mungkin dari gua, Ibnu Abasi, and sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye.